Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala pengorbanan beliau dan pengorbanan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta orang-orang salih terdahulu, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dapat mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkumpul di akhiratnya kelak dalam keadaan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara tanda faqihnya seseorang kepada agamanya, kata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, adalah ketika ia mengenali kondisi atau hakikat jiwanya. Abu Darda radhiyallahu anhu dalam sebuah perkataannya beliau mengatakan, wa min fiqhil abdi an yata'ahad imanahu ayazdad aw yankus. Di antara tanda faqihnya seseorang kepada agamanya adalah dia mengenali kondisi jiwanya, dipenuhi keimanan atau sedang kosong dari keimanan. Dia harus mengenali kondisi jiwanya. Maka seorang mukmin pun harus faham betul apa sebenarnya hakikat jiwa seorang mukmin dan apa saja jenisnya, sehingga kita ini sadar dan tahu betul sekarang ini kita dalam kondisi jiwa kita ini sedang taat kepada Allah atau kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ini ingin mengetahui apa saja hakikat jiwa dalam kehidupan hati seorang mukmin, maka kita akan melihat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa jenis atau beberapa ragam hakikat jiwa, di mana Allah sebutkan dalam beragam ayat. Dan para ulama, misalnya Ibnul Qayyim dan ulama-ulama yang lainnya, Imam Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa jenis hakikat jiwa itu ada 3. Yang pertama adalah nafsul mutmainnah, an-nafsul mutmainnah. Allah sebutkan di dalam 2 tempat di dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'du, surah 13 ayat ke-28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman yang hatinya tenang dengan mengingat Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dan hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Artinya ada kondisi hati itu di mana hati itu mutmainnah. Dalam ayat yang lain misalnya Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr, surah 89 ayat 27 sampai 30, Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam surganya Allah, masuklah kalian dalam golongan hamba-hambaku, pulanglah irji'i, kembalilah kepada Allah, ila rabbiki, kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, dalam kondisi hatimu ridha kepada Allah dan Allah meridaimu, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah dalam golongan hambaku,
dan masuklah ke dalam surgaku. Artinya kondisi hati yang baik adalah kondisi hati yang tenang, kondisi hati yang mutmainnah, dan ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qiyamah, surah ke-75 ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan Allah bersumpah dengan an-nafsul lawwamah, hati yang mencela pemiliknya atau jiwa yang mencela pemiliknya. Kenapa pemiliknya dicela? Karena seringkali pemiliknya labil antara berbuat ketaatan dan berbuat dosa, sehingga ketika pemiliknya ini tidak stabil dalam keimanan, dia melakukan dosa setelah dia melakukan ketaatan, maka hatinya mencela. Ini disebut dengan nafsul lawwamah. Dan yang ketiga Allah sebutkan di dalam surah Yusuf, surah ke-12 ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Mati ya. Tes 1. Tes keluar ini. Tes 1 2 1. Tes 1. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1. Tes. Baik. Jenis atau hakikat jiwa yang ketiga adalah yang disebutkan Allah dalam surah Yusuf ayat ke-53. Wa ma ubarri'un nafsi. Aku tidak berlepas diri atas jiwaku. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Karena memang jiwa itu, ya, aku tidak membela jiwaku, karena sesungguhnya jiwa itu seringkali mengajak kepada keburukan, kadang-kadang didominasi dengan keburukan-keburukan. Nah, ini jenis atau keadaan jiwa yang ketiga. Lah, hadirin memuliakan Allah, Ibnul Qayyim itu dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, beliau mengatakan jiwa ini dengan tiga hakikatnya ini kadang-kadang berubah-ubah. Ada seseorang itu yang bisa bertahan dengan hakikat yang pertama, hidupnya dipenuhi dengan ketenangan, ya, nafsul mutmainnah. Ada seseorang yang hidupnya ini dipenuhi dengan kondisi yang kedua, nafsul lawwamah, kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang taat sehari, maksiat sehari, kadang-kadang taatnya bertahan di pagi hari, kemudian siang harinya dia maksiat, sorenya taat lagi, begitu seterusnya. Kadang juga ada orang itu yang didominasi terus akhirnya jiwanya itu dengan kemungkaran-kemungkaran, dosa dan maksiat. Ini jenis hati yang ketiga, yaitu ammaratun bisu. Tapi kata Ibnul Qayyim, ada juga orang yang hari-harinya itu dalam satu hari bisa berubah tiga keadaan. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kadang-kadang ada orang itu yang memiliki jenis hati itu sehari tiga jenis. Paginya mutmainnah, siangnya lawwamah, malamnya ammaratun bisu. Jadi yang disebut tiga hakikat hati ini adalah kondisi yang bisa berubah-ubah. Artinya ada orang yang bisa bertahan dengan mutmainnahnya, ada orang yang bisa bertahan dengan lawwamahnya, ada orang yang terus akhirnya dia terjebak dalam ammaratun bisu begitu lama. Tapi kadang-kadang ada yang berubah, kemudian jadi lawwamah, kemudian jadi ammaratun bisu, kemudian jadi mutmainnah. Intinya adalah kita harus bisa berusaha memastikan di akhir hayat kita itu kita memiliki nafsul lawwamah sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Karena kondisi hati kita di dunia itu sangat berkorelasi dengan tempat berakhir kita nanti di akhirat. Dalam ayat yang banyak Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Misalnya dalam surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari di mana tidak ada manfaat lagi harta dan tidak ada manfaat lagi keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Berarti kondisi hati itu sangat menentukan tempat kita berakhir nanti, surga atau neraka, ya. Sangat menentukan tempat kita berakhir. Misalnya Allah sebutkan di dalam surah yang lain, surah Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafil man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib." Wa jaa'a biqalbin munib. Dan jannah itu dipersiapkan Allah untuk orang-orang yang bertakwa, ghaira ba'id, tidak jauh dari mereka, sangat dekat dengan orang-orang yang bertakwa. Hadza ma tu'adun, jannah itu disiapkan Allah, dijanjikan Allah untuk setiap awwab dan hafil. Awwab itu orang yang selalu dekat, selalu taat kepada Allah dalam segala kondisi. Dalam sempitnya dia taat, dalam senangnya dia taat, dalam sakitnya dia taat, dalam sehatnya dia taat, saat berharta dia taat, saat kondisinya kekurangan dia taat, saat sendirian dia taat, saat di depan orang lain juga taat. Jadi awwab itu orang yang senantiasa taat. Hafid orang yang senantiasa menjaga hak-haknya Allah, menjaga batasan-batasan syariat. Siapa mereka? Man khasyar rahmana bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Ar-Rahman di saat seorang diri, di saat dirinya dalam kondisi ghaib, dalam kondisi sendirian. Wa jaa'a biqalbin munib. Orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam jannah, mereka datang membawa hati yang berserah. Lihat ayat kedua ini menjelaskan kepada kita bahwa kondisi hati seseorang itu menentukan tempat berakhir. Makanya hadirin dimuliakan Allah, sekali lagi kita harus mengetahui kondisi hati kita dan kondisi jiwa kita. Lagi mutmainnah, lagi lawamah, atau lagi amaratun bisu. Biar tahu dan biar kita berusaha agar selalu mutmainnah itu bagaimana, Ustaz? Ya, nafsul mutmainnah, kata para ulama, ciri-cirinya 3. An-nafsul mutmainnah itu ciri-cirinya 3. Dari mana tahu ciri-cirinya 3? Dari doa yang biasa dilantunkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ngajari kita satu doa yang indah sekali. Rasulullah SAW selalu melantunkan doa ini. Bagaimana doanya? Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa tardo biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang tenang bersamamu. Nafsan bika mutmainnah, jiwa yang tenang itu bagaimana? Ciri-cirinya 3. Tu'minu biliqa'ik, beriman kepada perjumpaan denganmu. Kemudian yang kedua, watardo biqada'ik, ridho atas takdir dan ketentuanmu. Yang ketiga, wa taqna'u bi'ata'ik, merasa cukup dan qanaah atas pemberianmu. Jadi ciri-ciri hati yang mutmainnah, jiwa yang mutmainnah itu kalau disimpulkan dari doanya Nabi SAW dan penjelasan para ulama, yang pertama cirinya itu ya tu'minu biliqa'ik, percaya dan beriman bahwa nanti kita akan berjumpa dengan Allah, mempertanggungjawabkan setiap amalan kita. Atau bahasa mudahnya, hati yang tenang, nafsul mutmainnah itu hati yang tahu tujuan hidupnya, bahwa nanti semuanya akan berakhir dan dihidupkan Allah lagi, kemudian mempertanggungjawabkan amalannya. Ya. Orang itu kalau tahu tujuan hidupnya, tahu
mengapa dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tahu tujuannya, dia akan tenang. Seorang ibu itu akan tenang ketika dia ini melewati penderitaan dietnya. Dia berusaha diet melangsingkan badannya. Seorang wanita itu akan tenang saja dengan penderitaan dietnya, tidak makan sehari, cuman makan, tidak ada karbo, tidak ada ini dan itu. Dia akan tenang karena apa? Tahu tujuannya biar langsing. Ketika seorang itu tahu tujuan, maka penderitaan apapun dalam hidupnya itu tenang dia, hadirin. Ya. Seorang pendaki gunung itu akan tenang saja melewati lika-liku beratnya pendakian itu ketika tahu nanti di puncak gunung itu ada keindahan yang tidak bisa dirasakan oleh orang dan tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Ya. Maka dia akan menapaki itu jalan berliku dan jalan yang terjal itu sampai akhirnya dia sampai kepada tujuan. Hadirin dimuliakan Allah. Makanya kebalikannya, kenapa ada orang itu mudah stres, ada orang itu mudah terus akhirnya kecewa, kemudian akhirnya mudah sedih, mudah khawatir, dengar cerita orang khawatir, nanti kalau saya begini gimana ya, dengar cerita orang takut, nanti kalau saya juga begitu bagaimana. Kenapa ada orang itu mudah stres, mudah khawatir, mudah kecewa, mudah sedih? Ya, karena dia tidak pernah tahu tujuan hidupnya. Kalau tahu tujuan hidupnya masih tenang, pasti diberikan Allah mutmainnah. Makanya nafsul mutmainnah itu ciri yang pertama apa? Tu'minu biliqa'i. Tujuan kita adalah nanti berjumpa dengan kekasih kita, Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari rahimahullahu ta'ala itu mengatakan orang beriman itu ya sangat mudah dan sangat senang menjumpai kematian. Ya, di antara orang yang mudah menjumpai kematian itu orang beriman. Kenapa? Karena kematian bagi orang beriman adalah pintu gerbang bertemunya dirinya dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya masih ingat ya Ustadz Arifin Ilham, Allah yarham, sebelum meninggal beliau menuliskan di papan tulis kecilnya di atas kasur rumah sakitnya itu, liqa Allah, liqa Allah. Rasa rindunya membuncah ketika dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang bisa setenang itu dalam keadaan sakit yang sangat keras? Karena dia tahu tujuan hidup, hadirin dimuliakan Allah. Makanya orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pusat perhatiannya, pasti hidupnya akan senantiasa khawatir, pasti hidupnya akan senantiasa dirundung kesedihan, pasti hidupnya akan senantiasa mudah kecewa, mudah menderita, mudah sakit hati. Kenapa? Dia tidak menjadikan pusat perhatiannya Allah, dia menjadikan pusat tujuannya manusia. Maka sering ada kalimat apa? Ya, puncak segala penderitaan, ya puncak segala kepahitan itu adalah ketika kita berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu pasti kecewa, pasti sedih, patah hati yang disengaja itu berharap kepada manusia. Sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, ya aku pernah mengalami semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit adalah ketika berharap kepada manusia. Ya. Maka hati atau jiwa yang tenang itu ciri yang pertama adalah dia senantiasa tahu tujuan. Tu'minu biliqa'i, tahu tujuan. Ya, makanya ada doa Pak, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, begitu kan? Ya Allah, engkau adalah tujuanku dan keridhaanmu adalah yang aku cari-cari. Ya. Karena apa? Kita memang harus senantiasa memantapkan jiwa kita ini bahwa tujuan hidup kita itu nanti bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu Allah itu dalam keadaan elegan, dalam keadaan siap membawa amalan solih dan bekal. Ya. Maka orang-orang yang seperti ini pasti tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa khawatir, jiwanya senantiasa tenang menjalani hidup dan hari-harinya. Makanya hari ini muliakan Allah, ya, ketika kita ini pingin menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya tujuan hidup, maka yang harus kita kuatkan adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita ini sudah cinta kepada sesuatu, apapun yang menimpa kita itu kan tidak jadi masalah kan. Ya. Anda sangat cinta kepada pasangan Anda, ya. Apapun yang kita alami itu tidak masalah. Kita sangat cinta kepada anak kita di rumah. Antum yang bapak-bapak ini, para suami ini kerja jungkir balik di siang hari untuk mendapatkan maisha yang halal yang bisa dibawa ke rumah, itu tidak masalah seberat apapun. Ya, seberat apapun dijalani. Ya. Kalau kita lihat bapak-bapak Gojek gitu ya, ketika malam hari sampai kehujanan ngantar makanan untuk customernya yang tidak bisa jajan keluar karena hujan, mereka rela basah-basah seperti itu nunggu pesanan makanan. Itu semuanya untuk siapa? Untuk orang yang dicintai. Maka apapun yang menjadi penderitaannya tidak jadi masalah. Kapan? Ketika kita ini benar-benar tahu tujuannya. Tujuannya adalah mencintai orang yang kita cintai. Makanya kalau ada percakapan antara suami dan istri, misalnya istrinya orang kaya, saya punya jamaah itu di kota Solo, istrinya orang kaya raya, suaminya orang biasa saja, tapi istrinya ini sudah jatuh cinta kepada suaminya pada pandangan pertama. Kemudian dia ngomong sama bapaknya, saya harus nikah sama itu Pak, saya sudah kadung jatuh cinta. Akhirnya yang ikhwan ini kemudian akhirnya mau menikah dengan orang kaya ini. Karena apa? Karena di pikirannya, kalau saya nikah sama orang kaya, insya Allah mudah berangkat haji, insya Allah mudah beramal soleh gitu. Ya pikirannya baik saja, husnudon. Walaupun terus setelah menikah itu akhirnya istrinya harus rela terus akhirnya meninggalkan kemewahannya, karena suaminya ya kerjanya tidak sebagaimana mudahnya ayah dan ibunya mendapatkan penghasilan. Kemudian suaminya bercakap kepada istrinya, cerita ke saya, suaminya tanya kepada istrinya, Dek, ya dulu kamu itu sebelum nikah sama aku tidurmu di kasur empuk, ruangannya ber-AC, mau makan apa saja bisa, naik mobil. Sekarang harus naik motor sama aku, tidur ya kasurnya biasa saja, ruangannya kipas angin saja, kadang-kadang tidak bisa nengok-nengok kipas anginnya, ya kan? Kok kamu mau sih Dek nikah sama aku? Coba apa jawaban istrinya? Istrinya itu menjawab, kok kamu gitu sih Mas? Kok kamu gitu sih Mas? Semuanya nggak penting Mas. Semuanya kemewahan-kemewahan itu bagiku sekarang nggak penting. Yang paling penting itu kamu nggak jauh-jauh dari aku Mas. Masya Allah. Ditinggalkan aja untuk orang yang dicintai. Dia tahu resikonya. Mencintai seorang yang tidak terlalu kaya itu ya hidupnya ya harus biasa saja. Ya. Kenapa bisa demikian? Ya karena tahu. Ya. Karena dia tahu tujuan. Dia tahu siapa yang dia cintai. Maka apapun resikonya dihadapi, hadirin. Ya, maka sama dengan jiwanya seorang mukmin itu. Jiwa yang mutmainnah itu ciri pertama kata doa Rasulullah ini, tu'minu biliqa'i, percaya atas perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahu tujuan hidupnya. Kalau tahu tujuannya Allah, maka dia akan menguatkan cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ciri yang kedua adalah watardo biqada'i, ridho akan takdir dan ketentuan Allah. Ya, orang-orang yang hatinya mutmainnah, mereka adalah orang-orang yang biasa menerima apapun yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mampu ya menerima apapun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya orang-orang yang faham betul atas setiap takdir dan ketentuan itu dari Allah, maka mereka akan merubah istilah takdir itu bukan takdir buruk menimpaku, hadirin. Kadang-kadang takdir itu dikonotasikan dengan kata menimpa ya. Padahal seharusnya kalau kita pakai bahasanya Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, Nabi Ayyub itu ketika berdoa setelah sekian lama didera penyakit itu kan kalimatnya apa? Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadurru. Dan Ayub ketika terus akhirnya memohon kepada Rabbnya, ya Allah, sesungguhnya aku disentuh musibah. Ya, massa ya massu itu kan artinya apa? Menyentuh kan.
aku disentuh sakit ya Allah, aku disentuh penyakit. Maka orang-orang yang senantiasa ridho atas ketentuan Allah itu, bagi mereka takdir dan ketentuan itu seperti sentuhan cintanya Allah. Ya, Allah ingin kita ini lebih perhatian lagi kepada Allah, makanya disentil sama Allah, disentuh sama Allah. Ya, dia tahu betul apapun cerita dalam kehidupannya itu semuanya terjadi atas izin Allah. Ya, maka kadangkala kita ketika menghadapi satu takdir yang dalam tanda kutip takdir buruk menurut kita, padahal sejatinya itu adalah takdir baik untuk kita selama kita taat dan selama kita beriman. Kadang-kadang hati kita menyempit, hadirin. Maka yang harus dilakukan apa? Ketika takdir itu menjumpai kita, kemudian hati kita menyempit, sedih, galau, gundah gulana, kata para ulama, yang harus dilakukan adalah melapangkan hati kita. Dada kita menyempit, ya kita lapangkan dadanya. Lah, agar bisa melapangkan dada ketika takdir itu betul-betul datang dalam kehidupan kita, yang kita anggap awalnya buruk padahal itu baik bagi kita, agar bisa melapangkan dada itu para ulama memberikan 5 hal. Kata para ulama, agar kita ini bisa menerima takdir apapun yang Allah tentukan untuk kita, bangunlah 5 kesadaran dalam hati kita. Kesadaran yang pertama adalah sadarilah, bangunlah kesadaran bahwa setiap takdir, kesedihan, kehilangan, rasa takut, khawatir, rasa gundah tadi itu, ya, yakinilah dan sadarilah bahwa itu semuanya terjadi atas izin Allah. Ini harus dibangun pertama kali. Ya, semuanya tidak bisa terjadi tanpa izinnya Allah. Berarti setiap takdir kita itu Allah tahu, Allah mengizinkan. Lah yang kedua, kalau kita tahu bahwa itu atas izin Allah, kita harus membangun kesadaran penuh bahwa semuanya yang dari Allah itu pasti baik untuk kita, pasti baik untuk hambanya selama hambanya beriman. Kemudian kesadaran yang ketiga, kita juga harus menyadari bahwa segala kesedihan, kesulitan, musibah, takdir tanda kutip buruk yang menimpa kita tadi, ya, itu semuanya telah terukur, hadirin. Sudah diukur sama Allah, tidak mungkin melampaui batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sehingga apapun yang menimpa kita itu ya santai saja, karena Allah tidak mungkin salah meletakkan takdir, karena semuanya sudah diukur sama Allah. Tidak mungkin kita tidak mampu untuk melewatinya. Itu kesadaran yang ketiga. Yang keempat, ketika takdir itu menimpa kita, bahasanya tetap menimpa, ya, walaupun sebenarnya takdir itu hanya menyentuh kita, ya, itu sentuhan cintanya Allah kepada kita, ya. Sadarilah secara penuh bahwa semua itu di dalamnya ada kafarat dari dosa-dosa kita kalau kita mau sabar, ya, ada penggugur dari dosa-dosa kita. Dan yang kelima, yang paling penting, sadarilah bahwa dalam setiap takdir berat, sesak, sedih, galau, khawatir, takut, di setiap itu semuanya selalu ada pertolongan Allah yang dekat. Inna nasrallahi qarib. Kalau seorang itu membangun kesadarannya pada 5 hal ini, maka takdirnya itu akan dapat dia ridhoi, akan dapat dia terima, dan akan dapat terus akhirnya mendamaikan dirinya. Orang-orang yang punya nafsul mutmainnah adalah orang-orang yang berdamai dengan qada dan takdirnya, ya. Makanya hari ini muliakan Allah, sahabat Ali radhiyallahu anhu itu pernah saya ulang di sini dalam bab doa. Sahabat Ali radhiyallahu anhu itu pernah berkata, jika aku berdoa kemudian doaku dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, ya, aku bahagia. Tapi kalau tidak dikabulkan sama Allah, aku lebih bahagia, kata beliau. Kalau tidak dikabulkan, aku lebih bahagia. Kenapa? Karena kalau dikabulkan itu pilihanku, kalau tidak dikabulkan Allah berarti itu pilihan Allah, dan pilihan Allah itu pasti yang lebih baik untukku. Kalau berdoa dikabulkan, bisa barang tentu, ya, bisa jadi, ya,
Bisa jadi itu karena pilihan kita. Tapi kalau doa kita tidak dikabulkan sama Allah, berarti itu pilihan Allah. Kalau pilihannya Allah, itu pasti yang terbaik untuk kita. Makanya dalam adab berdoa itu, hadirin, adab berdoa itu kata para ulama, doa yang paling aman itu doa yang diambilkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena biasanya doa adalah diambilkan dari Al-Quran, As-Sunnah itu tidak ada efek sampingnya, hadirin. Karena sudah terbukti Rasulullah doa pakai doa itu, dari As-Sunnah juga Rasulullah doa dengan doa itu, ya. Tapi kalau doa selain itu kadang-kadang mengandung efek samping, kadang-kadang dikabulkan sama Allah tapi ada efek sampingnya. Seperti ceritanya Imam Al-Ghazali tentang seorang wali Allah bernama Wali Najjar, seorang tukang kayu yang taat sekali sama Allah, sekali berdoa dikabulkan doanya. Kemudian Wali Najjar ini sedang buka kiosnya di pasar, bikin lemari, bikin kursi dari kayu. Kemudian datang seorang wali Allah yang lain, ulama besar. Ketika ulama itu datang ke pasar, semua orang rubung, semua orang berkumpul mengelilinginya, menawarkan barang dagangannya secara gratis. Ayo Ustadz, mampir ke warung saya Ustadz, ya, mencari berkah dari ulama ini. Wali Najjar ini melihat dari kejauhan, terus berkata, enak ya jadi ulama ya, ya, nggak harus kerja capek-capek kayak saya, apa-apa gratis. Kira-kira gitu ya, baju di endorse gitu ya, kira-kira ya, makan gratis ya, kadang-kadang dijajak ke jamaah, enak sekali jadi ulama, aku pingin jadi kayak dia ini ya. Datang langsung dirubung orang. Kemudian terus akhirnya Wali Najjar, sama-sama wali, hanya yang satunya ini tukang kayu, yang satunya ulama gitu ya. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, saya pingin kayak dia ya Allah, saya pingin taat kepadamu, dah harus repot-repot kerja ya Allah ya. Ya Allah, maka kabulkan doaku ya Allah. Setiap pagi tanpa harus bekerja, saya pingin di depan mata saya selalu ada 1 gelas air putih, 1 gelas susu, dan 2 potong roti ya Allah, sehingga di pagi hari aku bisa kenyang dan kemudian aku hanya fokus akan beribadah kepadamu. Amin katanya ya. Akhirnya dimuliakan Allah, sekejap itu karena dia wali, dikabulkan sama Allah. Cara pengabulannya bagaimana? Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu bawa tas ya, bawa dompet ya, dompetnya warnanya merah. Kemudian dompetnya itu nggak sengaja jatuhnya di depan kiosnya si Wali Najjar tadi. Kemudian ketika dia mau belanja, ngerogoh kantongnya, dompetnya hilang. Kemudian dia secara spontan teriak, maling, copet, ada yang copet dompet saya. Kemudian orang-orang bertanya, dompetmu warnanya apa? Warnanya merah. Dicari di sepanjang pasar, kemudian ada orang yang nemu, ini ada warna merah. Loh, siapa yang curi? Ini kayaknya orangnya ya, soalnya ini di depan tokonya. Wah, terus akhirnya ditangkap polisi. Si Wali Najjar ini tidak tahu apa-apa, dia jadi korban salah tangkap. Akhirnya dimasukkan penjara, semalaman mendekam di penjara. Pagi harinya sipir penjara bawa 1 gelas air putih, 1 gelas susu, dan 2 potong roti untuk sarapan. Doanya dikabulkan, tapi efek sampingnya masuk penjara dulu ya. Nah, kadang-kadang kita ini termasuk dari adab berdoa itu, carilah doa-doa yang maksur. Maksur itu ada dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jangan terlalu mendikte Allah dalam doa. Kata para ulama, kadang-kadang kalau kita terlalu detail doa, ya Allah, saya ingin beli motor ya Allah, kalau bisa jangan second ya Allah, warnanya merah, yang harganya kisaran 20 sampai 25 juta aja ya Allah. Kalau terlalu detail kayak gitu biasanya ada efek sampingnya ya. Makanya kata para ulama, ada kondisi-kondisi kita doa itu tidak tahu doa dari Al-Quran apa, As-Sunnah apa. Kita butuh banget tapi doanya dari Al-Quran, karena terbatasnya ilmu kita belum tahu ini doa ini apa kalau dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah. Ada kondisi-kondisi kita ini kadang tidak tahu doanya. Maka kata para ulama, tetaplah berdoa dengan bahasamu sendiri. Yang penting kamu tahu maknanya, dan tambahkan 1 kalimat di depan atau di belakang doa. Apa 1 kalimat itu? Ya Allah, jika ini yang terbaik menurutmu. Ya Allah, jika ini yang terbaik menurutmu,
motor ya Allah warna merah gitu ya. Kalau ternyata dikabulkannya warna hitam, hadirin, berarti itu yang terbaik menurut Allah gitu. Tapi kalau ternyata merah betul yang Anda beli, akhirnya Allah mampukan beli yang merah, berarti itu yang terbaik menurut Allah. Sehingga apapun ketentuan Allah, kita berdamai dengan takdir. Kalau setiap doa kita itu apa? Minta yang terbaik menurut Allah. Kadang-kadang kita lupa itu, hadirin. Sehingga dalam doa itu kadang-kadang kita kecewa, kok tidak dikabul-kabulkan ya sama Allah. Kenapa Allah tidak dengarkan doaku? Padahal Allah itu ketika tidak mengijabahi doa di dunia, kadangkala Allah itu menyimpan rapat doa itu sebagai kadar pemberat timbangan amalan soleh di akhirat kan. Ya. Atau kadang-kadang doa kita itu menghindarkan kita dari satu musibah. Ada orang kan, ini kan kisah nyata ini, sering kita dengar kisahnya ya. Dan ini berulang-ulang, tidak cuma sekali atau seorang atau dua orang. Ada orang yang malam harinya lembur untuk buat presentasi, untuk akhirnya nanti dia mau presentasikan di seorang klien yang menjadi objek bisnisnya. Sudah lembur, malam harinya dia sholat tahajud, kemudian doa sama Allah, ya Allah sukseskan presentasi saya besok ya Allah, sehingga orang condong, akhirnya orang tertarik dengan program saya. Besok saya harus safar ya Allah ke kota A. Akhirnya dia selesai doa, paginya berangkat tadi. Berangkat ke bandara. Ternyata dia masuk tol, kemudian keluar tol, di exit tol macet tadi. Dia sudah bertaruh dengan waktu, waduh setengah jam lagi pesawat berangkat ini. Akhirnya berhasil keluar tol, sampai bandara, pesawat boarding time-nya sudah habis. Selisih 5 menit saja. Saya pernah ngalami kayak gitu, Adil. Ya, pulang dari Myanmar, ya, pulang dari mana? Bangladesh sampai Jakarta. Kemudian gara-gara diajak ngopi sama kawan di Jakarta, mau cerita soal Rohingya apa. Kemudian masuk sampai bandara, terlambat 2 menit saya, Adil. Hangus tiketnya. Itu sakitnya di sini, Adil. Ya, karena harus beli tiket baru. Wah, itu betul-betul menyesal itu. Ya, betul-betul menyesal. Lah ada orang kan yang seperti itu, terlambat 5 menit, akhirnya gagal semua rencananya yang tadi malam dia sudah lembur, sudah doa agar dilancarkan semua pekerjaannya, gagal hadirin. Dia menjadi orang yang sangat menyesal, dia menjadi orang yang sangat mencela keadaan. Tapi setelah setengah jam dia menyesali nasibnya itu, di layar televisi diumumkan bahwa ternyata pesawat yang baru saja terbang tadi jatuh di Laut Jawa, hadirin. Hilang radarnya. Yang setengah jam yang lalu dia menjadi orang yang paling menyesal, setengah jam berikutnya dia menjadi orang yang paling bersyukur karena Allah selamatkan dari musibah. Ya. Kadang-kadang Allah tidak segera mengabulkan doa kita itu, kadang-kadang karena Allah ingin menyelamatkan kita dari musibah yang sangat besar, hadirin. Nah, hari ini memuliakan Allah, orang-orang yang ketika berdoa dia senantiasa ridho atas ketentuan Allah, ya, menerangkan satu kalimat tadi, ya Allah, jika ini yang terbaik menurutmu, apapun yang menjadi cerita hidupnya, terus akhirnya dia apa? Berdamai dengan takdirnya, berdamai dengan takdirnya. Lah ini ciri yang kedua, nafsul mutmainnah itu yang watardo biqadai, ya, ya. Hati atau jiwa yang selalu ridho atas ketentuan Allah. Kemudian yang ketiga, ya, dalam doa ini adalah wataqna'u bi'ataik. Hati yang senantiasa merasa cukup atau jiwa yang senantiasa merasa cukup dengan ataullah, dengan pemberian dari Allah. Makanya agar kita bisa meraih nafsul mutmainnah itu adalah kita harus melatih sikap qanaah kita atas setiap apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Makanya kita dalam urusan dunia itu kan disuruh Rasulullah melihat orang yang di bawah kita kan. Kalau dalam urusan agama kita disuruh melihat yang lebih baik daripada kita. Jangan sebaliknya. Ketika ngurus urusan dunia, melihat urusan dunia, melihat yang di atas kita. Kalau melihat yang di atas kita, kita tidak akan merasa cukup. Lihatlah yang di bawah. Sebaliknya ketika dalam urusan agama, jangan lihat di bawah. Maka nanti kita akan merasa ujub, merasa sombong dengan peraihan amalan solih kita.
Ya, jangan terbalik ini ya. Dalam urusan dunia lihat yang di bawah. Dalam urusan akhirat lihat yang di atas, sehingga kita termotivasi untuk terus fastabiqul khairat. Ya. Maka orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah dalam doa ini, Rasulullah mengatakan nafsul mutmainnah itu yang bagaimana? Yang taqna'u bi'ata'i, yang selalu qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia psikologi itu ada istilah namanya hedonic treadmill. Hedonic treadmill. Hedon itu kan rasa atau emosi yang menjadikan orang itu pinginnya seneng terus. Hidup hedon. Treadmill itu ya treadmill, alat fitness itu ya. Treadmill itu orang yang lari di jalan itu ya. Ada orang itu yang terkena sindrom ini. Hedonic treadmill ini ya, saya baca sebuah makalah itu orang-orang yang dia sebenarnya ingin sesuatu yang lebih baik dalam hidupnya, tapi sebenarnya dia ini tidak berubah dari tujuan awalnya. Ya hidupnya sebenarnya sama saja. Ya, dan para peneliti itu mengatakan orang yang terkena sindrom hedonic treadmill ini ya, mereka selalu menginginkan sesuatu itu baru. Ya. Dalam penelitian itu manusia itu kalau sudah kena sindrom ini pingin lagi, beli HP bagus ya, dipakai sebentar, pingin yang lebih bagus lagi, dengan harapan apa? Dengan harapan yang lebih bagus itu membahagiakan dirinya, padahal ya sama sekali tidak berubah, tetap saja tujuan hidupnya tidak dia dapat dengan sesuatu yang baru. Para peneliti itu mengatakan ya, dalam risetnya itu orang kalau beli mobil baru atau benda baru, dia akan bosen dan pingin ganti lagi setelah 3-6 bulan. Ya. Jadi kadang-kadang kalau orang punya HP baru itu paling 3-6 bulan kemudian bosen, pingin baru lagi. Kadang-kadang orang punya kendaraan baru, wah sudah mimpi-mimpi punya motor baru, setelah 3 bulan dipakai pingin ganti lagi. Ya. Nah, ini orang kena sindrom ini. Ya. Ya. Dan caranya apa? Caranya tadi kata para pengamat dan para peneliti itu, cara menghilangkan sindrom hedonic treadmill ini adalah dengan melihat siapa yang di bawahmu, salah satunya. Dan itu cara itu sudah diajarkan Rasulullah. Unduru ilaman asfala minkum gitu kan, wala tanduru ilaman fauqakum. Lihatlah apa yang ada di bawahmu. Dalam urusan dunia jangan lihat yang di atas. Ya, dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan agama lihat yang di atas, jangan lihat yang di bawah, gitu ya. Makanya hari dimuliakan Allah, seorang mukmin, seorang hamba-hamba Allah yang beriman ini, dia harus betul-betul mentafakuri bahwa segala sesuatu itu cukup bagi dirinya, ya. Cukup. Allah berikan kerjaan yang halal ya cukup, ya. Allah berikan istri yang solihah ya cukup. Allah berikan anak-anak yang sehat ya cukup. Artinya dia itu selalu merasa cukup, qanaah dengan pemberian Allah, ya, dan tidak merasa kurang. Kalau merasa kurang ya hatinya tidak bisa tenang, hadir. Dikit-dikit panas, dikit-dikit melihat. Kalau orang kegelisahannya dunia, kan sering saya sebutkan hadisnya ya. Orang kalau kegelisahannya dunia itu, rasa fakir itu diletakkan Allah di depan dua bola matanya. Ya. Ja'alahullahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kefakiran itu ada di depan bola matanya. Melihat apa-apa kurang terus, gelisah terus, ya, nggak puas, ya, merasa ada yang belum ini. Seakan-akan ketika dia mendapatkan itu dia bahagia, padahal sebenarnya dia tadi jalan di tempat, tidak mendapatkan kebahagiaan itu setelah mendapatkan sesuatu yang baru. Ya. Makanya hari dimuliakan Allah, Allah itu menggambarkan dunia, gambaran dunia secara utuh itu Allah sebutkan di dalam surah ke-57, hadirin. Coba Anda yang bawa Al-Quran buka surah ke-57 ya, surah Al-Hadid ayat ke-20. Jadi Allah itu memberikan gambaran dunia secara utuh di dalam ayat ke-20 itu. Kata Allah, Pak, i'lamu, ketahuilah wahai manusia, annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya dunia itu hanya sekadar permainan dan
sendauguro semata. Wazinatun wa tafakhurun. Ya. Dunia itu hanya perhiasan dan ajang untuk berbangga-bangga diri saja, kata Allah. Wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ajang atau tempat untuk memperbanyak harta, memperbanyak keturunan, itu dunia. Jadi gambarannya utuh. Kemudian Allah misalkan dengan sesuatu, kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Ya, seperti kata Allah, ya, hujan yang menghujani atau yang jatuh, hujan yang jatuh pada tanaman-tanaman yang ditanam oleh petani. Ya, kufar di sini bukan orang kafir, ya. Kufar di sini artinya orang yang menutup. Kafaro itu kan artinya menutup. Menutup maksudnya apa? Bijinya dimasukkan ke tanah kemudian ditutup. Jadi ada kufar di dalam Al-Qur'an itu yang maknanya bukan orang kafir, ya, tapi petani. Ya. Jadi permisalan dunia itu kata Allah seperti petani yang nanam tanaman, ya, nanam bibit, selesai, kemudian hujan turun, ya. Kemudian setelah hujan turun, ya, kemudian tumbuh tanaman itu, jadi hijau, jadi subur. Kemudian ketika hujan tidak turun, tanaman itu terus akhirnya menguning. Dari hijau indah dilihat terus akhirnya menguning, ya. Kemudian jadi kuning musfarron summa yakunu hutoma, kemudian menjadi kering kerontang. Jadi kata Allah itu dunia itu permisalannya seperti tumbuhan, tanaman yang hijau, yang luar biasa indah, kemudian ya suatu hari pasti akan kering dan mati. Dan itu cepat kan. Kalau jenengan datang ke daerah Kemuning sana itu, ya, kalau lagi masa-masanya teh itu, ya, tanaman teh itu, ya, ketika menghijau, masya Allah indah sekali. Tapi ada masanya berapa bulan kemudian Anda datang itu kering, dilihat itu tidak elok. Kalau masa kemarau itu kan dilihat nggak terlalu elok itu. Kenapa bisa begitu? Ya, karena memang Allah ciptakan dunia itu juga seperti itu. Makanya Allah memisalkan dunia itu, gambaran utuh dunia itu seperti tanaman yang menghijau, kemudian menguning, kemudian kering kerontang. Ya. Nah kalau kita hanya ngejar dunia saja, ya tidak ada bahagianya, hadirin. Maka merasa cukuplah dalam setiap apapun yang menjadi keadaan kita. Ya, karena sekali lagi kondisi hidup kita itu sudah diukur sama Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan ayatnya jelas. Ya, takdir hidup itu sudah diukur sama Allah, semuanya terukur. Maka jangan menjadikan standar diri kita itu pakai standar orang lain. Ya, orang lain punya ukurannya sendiri. Jangan gampang pengenan. Jangan dikit-dikit gelisah. Ada kawan pakai baju baru, wah ganteng pakai baju itu ya. Saya kayaknya juga harus beli nih. Jualnya di mana nih? Di Rafa kayaknya. Ya, akhirnya cek harga dulu. Waduh kok mahal. Wah berarti awal bulan nih. Panas terus. Kenapa? Definisi bahagianya pakai definisi bahagia orang lain, hadirin. Kita penting untuk mendefinisikan ulang definisi bahagia menurut kita sendiri. Definisi sukses itu ya menurut kita sendiri. Ya, karena standarnya beda, ukurannya beda, kemampuannya beda, hadirin. Ya, walaupun dia seumuran dengan kita, walaupun dia satu profesi dengan kita, Allah itu menakar kemampuan seseorang sesuai dengan ukurannya masing-masing. Maka agar kita ini senantiasa diberi Allah hati yang qanaah terhadap pemberian, satu, jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Yang kedua, kita perlu mendefinisikan ulang target kita masing-masing. Jangan meletakkan standar baik, standar bahagia, standar sukses itu pakai standarnya orang, hadir. Tidak bakal keturutan, hadir. Orang tuanya saja sudah beda, latar belakangnya sudah beda, istrinya beda, anaknya beda. Ya, kalau kita pakai standar orang lain ya keadaannya beda. Allah jadikan orang itu kan, ya, rezekinya itu kan bertingkat-tingkat. Ya.
Allah itu bagi rizki itu secara rata dan Allah ukur sesuai dengan kemampuannya masing-masing, ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, kita ini punya potensi sendiri-sendiri. Imam Malik itu pernah ditegur sama kawannya karena jarang sholat malam. Tapi ini bukan aib ya, ini justru kelebihannya Imam Malik. Imam Malik itu sibuk ngajar terus sampai sholat tahajud itu jarang. Kemudian kawannya bilang, wahai Imam Malik, ya, kamu tuh tidak pernah tak lihat sholat malam tuh. Ya. Jawaban Imam Malik apa? Ya, semoga aku bisa mendahului amalanmu dengan amalanku ini. Karena amalannya Imam Malik apa? Potensinya ngajar, ilmunya banyak. Maka kemudian Imam Malik mengatakan, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzak. Sesungguhnya Allah itu membagi amalan, potensi amalan seseorang itu sebagaimana Allah membagi rezeki. Ya, dibagi rata hadirin. Kadang-kadang di antara kita ini ada yang potensinya ya pedagang gitu ya. Ada yang potensinya ilmu, ada yang potensinya menulis, ada yang potensinya kemudian menggambar, mendesain. Allah bagi potensi-potensi itu sebagaimana Allah bagikan rezeki. Ya, jadi sekali lagi jangan pakai standar orang hadir. Itu hanya akan menggelisahkan kita. Ya, pakai standar diri sendiri, tentukan. Ya, definisi sukses menurut saya adalah ketika saya bisa sholat 5 waktu, dapat takbiratul ihram imam, misalnya begitu. Ya sudah, suksesnya di situ dulu. Jangan lihat, wah dia bisa sholat malam, setiap malam bangun. Padahal kita sholat 5 waktu aja sering masbuk, gitu ya. Sehingga ngos-ngosan itu ngejar kawan kita yang sudah istiqomah sholat malam, gitu ya. Jadi bikin definisi dulu untuk kita sendiri, bikin standarnya, kejar. Ya, dan kalau sudah terkejar sesuai target, kata para ulama, perlu kita ini kemudian memberi hadiah untuk diri kita. Kadang-kadang memberi reward untuk diri kita itu penting hadir. Misalnya kalau sukses 1 pekan 5 waktu dapat takbiratul ihram imam, wahai diri, terima kasih sudah mau berjuang secapek ini. Kalau kamu bisa 7 hari 7 malam bersama imam, tak jajak ke mie ayam, misalnya kayak gitu. Jadi kalau sukses, ya sudah, traktir mie ayam untuk diri kita sendiri. Ya, sebagaimana kita ini diminta menghargai diri kita, kita juga diminta untuk memberi punishment, memberikan hukuman kan, mu'aqobah. Ya, sahabat Umar itu pernah terlambat sholat asar karena asik memetik kebun anggurnya. Dikirain belum iqomah, ternyata pas masuk ke Masjid Nabawi, orang-orang sudah pada pulang. Akhirnya beliau menghukum dirinya dengan apa? Menjual semua hasil kebunnya. Ya. Jadi mu'aqobah itu juga diperbolehkan, asal mu'aqobah yang terus akhirnya menjadikan kita kemudian bisa terus melanjutkan amalan sholih, bukan mu'aqobah atau hukuman yang menyiksa diri. Ya. Misalnya kalau kami di pesantren kami, ya kadang-kadang santri itu kita minta untuk pakai karet. Kemudian kalau dia melakukan pelanggaran, maka dia harus jebret dirinya sendiri. Ya, mu'aqobahnya itu jebret. Agar apa? Dia sadar dijebret oleh dirinya sendiri pakai karet itu ternyata sakit ya. Ya, ternyata sakit. Apalagi nanti dijebret malaikat penunggu neraka di neraka, pasti sakit banget. Ya, jadi menumbuhkan kesadaran bahwa setiap kesalahan itu ada hukumannya. Itu kadang tidak apa-apa. Jadi ada reward, ada punishment. Dan sekali lagi tumbuhkan definisi itu menurut diri kita sendiri. Jangan pakai standar orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, inilah yang harus kita pahami bersama, bahwa kita harus paham kondisi jiwa itu ada 3. Kadang-kadang ada mutmainnah, kadang-kadang bisa jadi lawamah, kadang-kadang bisa amaratun bisu, dan kita harus senantiasa berikhtiar, berusaha bahwa setiap amalan kita ini kita usahakan agar bisa menjadikan jiwa kita jiwa yang mutmainnah sampai ajal menjemput kita, sehingga ketika ajal datang, malaikat maut mencabut nyawa kita, kemudian kita menghadap Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, dipanggil Allah dengan sifat mutmainnah, bukan dengan sifat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk jamaah yang dimuliakan Allah.
Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.